Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya Agus Prayogo. Pada video kali ini saya tidak akan membagikan informasi seputar dunia olahraga, khususnya di nomor atletik. Lebih spesifik lagi nomor lari jarak jauh. Tetapi pada video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang beberapa hobi saya. Salah satunya adalah tanaman. Nah, bisa dilihat nih di kanan kiri saya sudah ada beberapa jenis tanaman anggur. Ini adalah salah satu hobi saya, salah satu cara saya untuk mengisi kesibukan saya di luar jam-jam latihan saya. Oke, jadi pada video kali ini khusus saya buat para senior-senior di pengangguran. Kebetulan saya adalah pemula dan saya newbie di pengangguran. Dan berikutnya gimana ya? Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari para senior-senior di pengangguran, tapi yang pasti saya akan sedikit sharing. Jadi gini ceritanya, saya berhasil membuahkan salah satu varian yang bisa dibilang cukup susah dibuahkan di Indonesia, yaitu jenis anggur varian Emir. Nah, setelah saya cek-cek di sosial media dan juga di konten YouTube, ternyata belum ada yang membagikan atau berhasil membuahkan. Saya nggak tahu, mungkin ada para senior yang berhasil membuahkan tetapi tidak dipublish atau tidak dibikin video berupa konten YouTube. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit cerita dan sedikit sharing bagaimana saya berhasil membuahkan salah satu varian, yaitu jenis anggur Emir. Oke, kita sambil duduk aja. Jadi kurang lebih di tahun lalu saya itu baru mengenal dunia anggur. Nah, pada waktu itu nggak sengaja saya melihat salah satu konten YouTube-nya dari Pocha Garden atau Pondok Cabe Garden, di mana video tersebut sedang meliput salah satu kebun miliknya Kang Elsa yang ada di Padalarang. Kebetulan saya tinggal di Bandung, sehingga Bandung Padalarang itu kan deket ya. Waktu itu membahas tentang dompolan buah anggurnya Kang Elsa, yaitu jenis Dickson. Kurang lebih berhasil keluar sekitar 150 dompol. Itu saya sangat tertarik, sehingga saya langsung pergi ke Padalarang. Saya cari, saya samperin, dan ketemulah. Waktu itu kalau nggak salah di bulan Agustus, saya bersilaturahmi ke tempatnya Kang Elsa, dan memang luar biasa. Koleksi tanaman anggurnya banyak banget, bibit-bibit itu ready semua di sana. Sampai bingung kan gitu kan. Saya ditawarin jenis inilah, jenis itulah, jenis banyak banget. Akhirnya saya bingung kan, dan saya memutuskan buat beli bibit pertama saya itu 4 varian. Yang pertama ada jenis Everest, yang berikutnya jenis Dickson, karena memang waktu itu saya sangat tertarik dengan video Pocha Garden tentang Kang Elsa itu. Kemudian yang berikutnya jenis Midnight Beauty, dan yang terakhir nih saya kena racun dari Kang Elsa. Waktu itu kebetulan beliau menyampaikan ke saya, "Kang, ini varian Sultan," gitu kan. Varian Sultan harganya memang agak sedikit mahal karena memang baru masuk di Indonesia. Saya nggak tahu kalau varian itu tuh ternyata memang salah satu varian yang memang cukup sulit dibuahkan di Indonesia, dan bahkan belum ada teman-teman dari dunia pengangguran yang mempublikasikan di sosial media bahwasanya anggur itu bisa dibuahkan di Indonesia. Saya cari-cari nggak ada gitu kan. Tapi waktu itu ya karena racun ya, akhirnya saya beli keempat varian tersebut. Nah, singkat cerita, 2 varian saya grounding di rumah pribadi saya, dan 2 varian lagi saya taruh di planter bag di rumah dinas. Saya sistem para-para, waktu itu saya taruh di planter bag ukuran 100 liter. Untuk medianya sendiri ya kayak media-media pada umumnya gitu kan, yang digunakan para senior-senior. Di antaranya ada tanah lembang, terus sekam lapuk, sekam bakar, kohoi kambing itu yang kasar dan yang halus. Kemudian ada lagi humus bambu gitu kan ya. Perbandingannya 1:1:1. Nah, sebelumnya karena saya udah ada rencana buat menanam anggur, sehingga media tersebut saya fermentasi selama 2 bulan. Nah, untuk bibit sendiri waktu saya beli di Kang Elsa itu tingginya kurang lebih hampir 2 meter. Untuk batang primernya kurang lebih sebesar batang pensil, dan warnanya udah mulai coklat gitu kan waktu itu. Jadi
saya nggak tahu usianya di Kang Elsa itu di polybag tuh udah usia berapa, saya nggak tahu. Yang pasti bulan September saya grounding 2 jenis Everest dan Dixon. Nah, yang 2 lagi si jenis Midnight Beauty dan Emir saya taruh di planter bag ukuran 100 liter. Jadi singkat cerita, saya tanam seperti biasa, saya rawat, pemupukan, terus semprot fungi, insek gitu. Untuk pupuk sendiri ya pupuk tiap minggu menggunakan NPK 1616 seperti pada umumnya. Saya aplikasi itu selama bulan September, Oktober, November, Desember, Januari. Pada masa vegetatif, selain menggunakan NPK 1616, 2 hari sekali saya siram menggunakan air kolam lele yang memang sudah saya endapkan. Kemudian masuk di bulan Februari, saya mulai masuk ke pupuk generatif. Karena apa? Sudah mulai muncul bunga-bunga PHP, baik di varian Everest, varian Dixon, varian Midnight Beauty. Sedangkan Emir sendiri nggak keluar, bunga PHP itu belum keluar. Cuman ya udah, akhirnya bareng-bareng aja kan gitu, biar nggak pusing saya. Akhirnya aplikasi pupuk generatif, pupuknya ya pupuk generatif pada umumnya yang memang saya dapatkan dari YouTube channel gitu kan. Dan waktu itu salah satu referensi saya YouTube channelnya Kang Eki atau Tangerang Grape kalau nggak salah ya. Itu aplikasinya MKP KNO3 boron. Nah, waktu aplikasi itu saya bagi 2 gitu. Jadi nggak langsung diaplikasikan karena di planter bag kalau langsung diaplikasikan secara langsung sebanyak 5 liter itu kan airnya otomatis kemana-mana, jadi mubazir. Jadi saya bagi, setengah saya aplikasikan di pagi dan setengah lagi saya aplikasikan di sore hari. Nah, anggur Emir ini waktu itu pohonnya ada 9 tersier. Dari 9 tersier itu saya acak karena memang saya belajar dan orang-orang bilang ini varian yang memang cukup susah untuk dibuahkan. Yang berikutnya, saya tidak melakukan stres air ya untuk keempat varian tersebut. Nah, akhirnya setelah 4 kali aplikasi, selisih 1 minggu, saya pangkas tuh ceritanya. Ada yang saya long 15 boot saya pangkas, kemudian ada yang middle di 8 saya pangkas, kemudian ada yang short di 2 saya pangkas. Dari 9 tersier ini, nah ternyata hanya ada 2 yang mau bawa bunga gitu. Saya nggak ngerti itu rezeki, mungkin rezeki saya. Jadi 2 bunga itu ada di tersier di boot yang ke-14 dan 1 lagi malah ada yang di short. Di 2 mata tunas itu keluar bunga, lainnya zong semua. Untuk tersier rata-rata dari tunas air, dan ada 1 memang di ujung itu pecah dari boot. Tersier tersebut tuh size-nya besar banget. Waktu itu saya potong di long di 15, dia nggak keluar, nggak bawa bunga. Akhirnya saya pangkas mundur nih, saya pangkas di 8, tumbuh nggak bawa bunga lagi. Saya pangkas di 2 mata tunas, tetap nggak bawa bunga. Ya udah fake. Ternyata semua tersier yang dari tunas air 2 membawa bunga, yang lainnya zong. Ketika bunga dan jadi buah, dompolannya saya senang sekali. Memang size-nya tuh cukup menggoda. Nah, setelah bunga udah mulai menjadi berry, karena memang itu pembuahan pertama dan saya belum punya pengalaman untuk mengaplikasikan kayak apa sih hormon GA3 dan lain sebagainya, sehingga semua pure, saya tidak menggunakan hormon GA3 untuk termasuk varian jenis Emir ini. Dan saya senang sekali ya karena dompolannya size-nya itu waduh cukup menggoda, size-nya besar, terus berry-nya besar, kemudian dompolannya juga besar gitu kan. Nah, sekarang saya akan membacakan artikel tentang anggur Emir atau jenis Emir ini yang saya dapatkan melalui internet. Yang pertama, anggur Emir merupakan jenis anggur meja. Pematangan awal di 110 hingga 115 hari. Kekuatan pertumbuhan semak-semak sangat besar. Ukuran tandan besar, kepadatan sedang, silindris,
Buah beri kira-kira 30 kali 48 mm. Warnanya ungu, berat rata-rata 20 hingga 30 gram. Berat tandan 800 hingga 2000 gram. Dagingnya sangat padat, renyah, manis, rasanya harmonis. Hasil cukup tinggi, membutuhkan penjatahan wajib. Ketahanan beku anggur Emir ini hingga minus 23 derajat Celcius. 2 hari lalu saya sudah memanen jenis anggur Emir ini. Oke teman-teman, ini anggur Emir yang saya petik 2 hari lalu. Saya taruh di kulkas ini ya. Bisa di ini zoom kameramen. Ini masih basah. Baru saya keluarkan dari kulkas tadi ya. Size-nya lumayan besar ya, warnanya ungu padat. Nah, yang ini nih, yang kiri ini sebenarnya ini dompolannya jauh lebih besar daripada ini. Cuman waktu itu saya ada kegiatan di luar kota selama kurang lebih 2 minggu. Saya titip ke asisten rumah tangga saya untuk jangan telat siram ya. Akhirnya kayaknya dia nyiramnya kebanyakan air. Akhirnya banyak beri-berinya pada crack, pada pecah. Akhirnya saya potong-potongin tuh, saya buang-buangin. Jadi ya hampir setengah saya buang lah. Jadi harusnya bisa 2 kali lipat dari ini nih. Sedangkan ini utuh nih yang satu nih. Ini termasuk bunganya yang kecil ini. Ini ya bisa dilihat ya. Dan yang ini untuk pembanding saja. Ini ada varian Midnight Beauty yang juga pembuahan pertama. Kemudian ada jenis Everest dan juga Dixon. Jadi bisa di zoom ya untuk kameramen. Ini hanya untuk pembanding saja. Size buah bisa dilihat. Ini saya cari yang size-nya agak besar ya. Untuk Midnight Beauty. Kemudian anggur jenis Everest. Emirnya saya juga cari yang size-nya maksimal. Oke, teman-teman, berhubung saya adalah newbie dan baru di dunia pengangguran, sehingga saya belum punya alat ukur atau ring untuk mengukur diameter atau lingkar luar anggur ya. Dan juga saya tidak mempunyai brick meter untuk mengukur kemanisan dari anggur tersebut ini. Jadi saya ada beberapa jenis varian hanya untuk pembanding saja supaya rekan-rekan pengangguran di luar sana bisa mengetahui seberapa besar sih jenis varian anggur Emir ini. Bisa langsung aja kameramen dilihat. Baik, yang pertama ada jenis varian Everest. Yang berikutnya jenis Dixon. Yang berikutnya jenis Midnight Beauty. Dan ini ada 2 beri dari anggur Emir. Bisa dilihat ya, bisa dibandingkan. Nah, semua varian ini berhasil saya buahkan dan tanpa aplikasi GA3 karena memang pembuahan pertama. Jadi kalau Everest ini memang hampir mirip kayak Red Globe ya, dia bulat. Yang berikutnya untuk jenis Dixon ini memang agak panjang dia. Midnight Beauty ini size-nya paling kecil lah di antara yang lainnya. Nah, jenis Emir ini bisa dilihat ya, size-nya lumayan ya, cukup menggoda ini. Sesuai dari informasi yang saya dapatkan tadi, bentuk buah silindris, beri kira-kira ukurannya 30 kali 48 mm, warnanya ungu, berat rata-rata 20 hingga 30 gram. Langsung aja kita belah ya. Kita lihat dalamnya seperti apa. Ya teman-teman, bisa dilihat dalamnya. Isinya ada 3.
Mungkin kalau kita kasih atau kena aplikasi GA3 bisa seedless ya. Saya udah penasaran ini, pengen cepet nyobain ini. Nah, saya cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dominan manis, buahnya padat, sedikit renyah, enak ternyata. Padat, renyah, manis. Satu lagi deh, saya cobain. Kameramen nanti ya. Oke. Sama, bijinya ada 3. Sama yang tadi. Oke, jadi itu aja video dari saya khusus buat anggur Emir ini. Jadi begini, pada dasarnya saya yang pemula bisa membuahkan, apalagi kalau para senior di luar sana, saya yakin akan lebih banyak buahnya. Sebenarnya jenis varian ini apa ya? Pada dasarnya semua pohon kalau apabila nutrisinya terpenuhi dan kita rawat, dan kodratnya pohon itu kan pasti berbunga ya. Tinggal kita sabar atau enggak, kita tunggu waktu aja untuk dia bisa berbuah. Itu aja video dari saya. Semoga bisa menjadi inspirasi, menambah informasi buat teman-teman, rekan-rekan khususnya di dunia pengangguran di luar sana. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.